perkenalan dari kelompok 3. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah arti dan fungsi pemasaran, kedua margin pemasaran, biaya dan keuntungan, ketiga rantai pemasaran dari lembaga-lembaga yang terlibat, keempat efisiensi pemasaran. Arti dan fungsi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Fungsi pemasaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan produk, kedua riset, ketiga distribusi, keempat layanan penjualan. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan produk adalah biasa disebut dengan promosi, merupakan cara perusahaan dalam mengenalkan produk yang akan dijualnya kepada calon konsumen. Kedua, riset. Riset adalah riset pemasaran yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mendefinisikan peluang, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran. Ketiga, distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Keempat, layanan penjualan. Layanan penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu perasaan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi harapan pelanggan. Adapun jenis-jenis pemasaran yaitu yang pertama branding, kedua iklan siaran, ketiga multi level marketing, keempat internet atau online. Pertama, branding. Branding adalah rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Kedua, iklan siaran adalah mempromosikan suatu barang, jasa, gagasan atau memperkenalkan kepada konsumen. Ketiga, multi level marketing adalah salah satu strategi pemasaran produk sistem pemasarannya dengan secara berjenjang. Keempat, internet atau online adalah sebagai media untuk melakukan proses pemasaran suatu produk yang akan dipromosikan. Selanjutnya, margin pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Contohnya aja, jika harga beras per kilogram yang diterima petani senilai 10.000 dan harga yang dibayar oleh konsumen senilai 15.000, maka margin pemasarannya adalah 15.000 dikurang 10.000 sama dengan 5.000. Jika penyaluran beras tersebut melalui banyak lembaga, maka margin pemasarannya adalah jumlah margin dan setiap lembaga pemasaran yang dilalui. Selanjutnya, rantai pemasaran dari lembaga yang terlibat. Rantai pemasaran adalah suatu jalur atau hubungan antara yang dilewati oleh arus barang, aktivitas, dan informatika dari produsen sampai kepada konsumen. Adapun komponen rantai pemasaran, pertama adalah produk, kedua pelaku, ketiga aktivitas, keempat input. Produk ialah merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan keinginan pelanggan. Kedua, pelaku adalah di mana proses individu untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dari kelompok lain.
Ketiga, aktivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen untuk melakukan pemasaran di suatu wilayah. Keempat, input adalah di mana suatu pemasaran dibutuhkan evaluasi agar konsumen bisa tertarik kepada barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya, produk. Adapun macam-macam produk seperti buah-buahan, sayuran, obat-obatan, pakan ternak, dan kayu. Adapun pelaku dalam kegiatan tersebut, yang pertama petani, kedua produsen, ketiga pengumpul, keempat pedagang lokal, kelima pedagang daerah, kelima konsumen, enam produsen bahan mentah, 7 produsen bahan baku, 8 produsen bahan jadi, 9 pedagang besar, 10 agen pemesan. Selanjutnya, aktivitas ini akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Firdaus. Aktivitas pada rantai pemasaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaku yang terlibat dalam penyaluran produksi pemasaran. Aktivitas meliputi produksi, pengumpulan, transportasi, pemilihan, pengolahan di pabrik, penyimpanan, dan pemasaran. Input diperlukan untuk penyaluran produksi sepanjang rantai pemasaran, mengubahnya dari bahan baku menjadi produk akhir dan menyalurkannya dari petani produsen kepada konsumen. Input meliputi pekerja, informasi, keterampilan, pengetahuan, dan modal. Efisiensi pemasaran. Pemasaran sebagai kegiatan produktif mampu meningkatkan guna tempat, guna bentuk, dan guna waktu. Jadi dengan adanya pemasaran ini mampu meningkatkan guna tempat, guna bentuk, dan guna waktu. Guna tempat. Suatu komunitas pertanian itu akan lebih berguna kalau kita lakukan yang namanya pemasaran. Suatu produk, misalnya beras di suatu daerah di sentral produsen beras, akan lebih berguna kalau kita pindahkan ke tempat lain, ke kota misalkan. Ini akan meningkatkan guna tempatnya. Guna bentuk. Kalau kita mengubah atau mengolah suatu komunitas tersebut menjadi bentuk yang lain, misalkan debu mentah kita ubah menjadi gula, ini akan meningkatkan guna bentuknya. Guna waktu. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan guna manfaat dari komunitas pertanian di waktu yang lain. Misalkan dengan adanya proses penyimpanan, bawang merah kita simpan di gudang. Kalau sekarang kondisinya masih melimpah, terus pas kondisi tertentu kita kekurangan, kita menggunakan stok yang ada di gudang. Ini akan meningkatkan guna waktunya. Dalam menciptakan guna tempat, guna bentuk, guna waktu, ini diperlukan biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah segala hal yang kita lakukan untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran oleh lembaga-lembaga pemasaran. Biaya pemasaran sama dengan melakukan fungsi-fungsi pemasaran oleh lembaga pemasaran. Pengukuran kinerja pemasaran ini memerlukan ukuran efisiensi pemasaran. Masalah pemasaran komunitas pertanian. 1. Menerjemahkan permintaan konsumen kepada produsen. Kita harus bisa memahami apa yang sekarang menjadi permintaan konsumen, sehingga kita nanti sebagai produsen tentu ingin bisa mendapatkan permintaan yang banyak dari konsumen, sehingga kita perlu memahami permintaan dari konsumen. 2. Menginformasikan produk-produk yang diproduksi oleh produsen ke konsumen. Ini bagaimana produsen memastikan produknya sampai ke konsumen dengan baik, agar konsumen dapat manfaat produk komunitas dengan baik. 3. Bagaimana menyalurkan produk-produk pertanian dan jasa-jasa pemasaran dari produsen ke konsumen dengan biaya minimal, dengan teknologi dan keadaan lingkungan yang ada. Tentu kita sebagai pemasar produk pertanian
ingin menyalurkan produk pertanian dari produsen ke konsumen dengan biaya seminimal mungkin agar nanti bisa diperoleh profit atau keuntungan semaksimal mungkin. 4. Bagaimana menyelaraskan proses pemasaran akibat adanya perubahan permintaan konsumen. Misalkan pada kondisi tertentu, misalkan mendekati Lebaran, adanya lonjakan permintaan yang tinggi, produsen ini harus bisa menyelaraskan lonjakan permintaan agar kita nanti bisa memenuhi permintaan yang ada. Misalkan dengan mencoba mendatangkan barang komunitas dari daerah lain agar bisa memenuhi permintaan konsumen. Farmer share, bagian petani. Fluktuasi harga memiliki dampak negatif terhadap petani. Petani harus mampu mengatur pola penawarannya dengan mengatur kegiatan produksinya dan kegiatan pemasarannya. Karena kalau tidak bisa mengatur, nanti petani mendapatkan harga yang murah akan dirugikan, sehingga harus mampu mengatur agar tidak rugi. Farmer share, pangsa harga yang diterima oleh petani. Ini berapa bagian harga yang diterima oleh petani. FS sama dengan PP dibagi ini PR dikali 100. PP ini sama dengan harga di tingkat produsen, PR sama dengan harga di tingkat pedagang. FS sama dengan PP dibagi PF dikali 100. FS sama dengan PP ini sama dengan 18.000 dibagi PF sama dengan 30.000 dikali 100. Jadi farmer share untuk komoditas bawang merah adalah sebesar 60%. Terima kasih.